Apa kabar semua anggota Melek? Kita selalu berharap para Melekers semuanya sehat-sehat. Judul pelajaran kita pada kali ini adalah merupakan pelajaran yang kedua. Mulailah dengan motif yang benar. Ya, kita sudah mempelajari bangunan keuangan yang bagaimana yang akan kita bangun dalam manajemen keuangan keluarga. Kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa harus ada fondasi, kita harus membangun 4 pilar, ya. Lalu kemudian kita mempunyai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, lalu kita akan mencapai puncaknya yaitu financial freedom, mempunyai penghasilan lebih dari satu, kita tambahkan skill yang bagus, kita belajar investasi pasif income, kalau boleh punya bisnis sendiri sehingga penghasilan atau income kita sumbernya lebih dari satu. Ya, kita belajar 4 pilar setelah ini. Ya, kita juga belajar bagaimana mengatur keuangan tersebut dengan instrumen keuangan yang ada. Kita sudah baginya 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan dengan tujuan-tujuan keuangan, nikah, mempunyai rumah, mempunyai mobil, liburan, anak sekolah, pensiunan, warisan, dan lain-lain. Dan kita juga akan belajar tabungan, deposito, emas, reksadana sebagai instrumen keuangan yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, kita mulai dari M. Apa itu M? Kita baguskan dulu motif kita. Motif kita bagus, kita bangun 4 pilar, hidup kita menjadi enteng, kita mulai masuk ke level lega. Ya, kalau sudah 4 pilar dibangun, pasti habis itu hidup sudah lega, karena kita bisa menabung, lalu kemudian tujuan-tujuan keuangan kita sudah tidak hanya jangka pendek lagi, sudah jangka menengah dan jangka panjang, hidup sudah enak, dan paling kita nantikan adalah keren banget ya, level K. Jadi Melek itu adalah dari motif kita buat motif yang benar, perspektif yang betul, lalu kemudian level enteng, bangun 4 fondasi, lega, mulai merencanakan keuangan dengan penuh pertimbangan risiko dan perhitungan, dengan menggunakan instrumen keuangan yang ada, lalu level enak dan keren banget. Kita akan sampai nanti pada level tersebut. Ya, saudara-saudara, jawab pertanyaan ini. Siapa yang memberi berkat? Siapa yang menjadi sumber rezeki? Sebagai orang yang percaya, tentu jawabnya adalah Tuhan. Jadi untuk itu kita mencari Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, coba kita cari apa kata Tuhan mengenai perencanaan keuangan keluarga. Karena kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala rezeki, sumber dari segala berkat, maka kalau begitu rumusnya sangat sederhana sekali. Mari kita libatkan Tuhan dalam perencanaan keuangan keluarga kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah apa? Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Caranya adalah apa? Memuliakan dia. Siapa dia itu? Dia adalah siapa? Dia adalah Tuhan. Jadi itulah hal yang pertama kita harus lakukan. Kita harus memuliakan Tuhan. Apa itu memuliakan Tuhan dari ayat tersebut? Ya, dengan harta kita, dengan penghasilan kita. Itu artinya bahwa ada pengakuan bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini, apa yang kita lakukan sekarang ini, apapun dalam hidup ini, biarlah semuanya menjadi apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi motif yang bagus adalah apapun berkat yang kita dapatkan sekarang, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan, apalagi digunakan untuk berbuat kejahatan dan menindas orang. Harta itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi nama Tuhan akan ditinggikan di dalam keluarga kita. Nama Tuhan akan ditinggikan dalam harta kita. Nama Tuhan akan ditinggikan di dalam kendaraan atau mobil yang kita gunakan. Nama Tuhan akan ditinggikan di dalam rumah kita. Dan berkat-berkat yang lain, harta-harta lain yang kita punya.
Artinya, semakin banyak berkat, maka semakin nama Tuhan ditinggikan di dalam keluarga tersebut. Menjadi saluran berkat bagi anak, menjadi saluran berkat bagi istri, menjadi saluran berkat bagi suami dan keluarga. Jadi, jangan sampai berkat-berkat itu malah menjadi apa? Malah petaka dalam keluarga. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Prinsip yang pertama, muliakan Tuhan dengan harta. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan rasa syukur. Apapun itu kita akan bisa mensyukurinya. Ini adalah landasan yang penting. Ya. Rasa syukur lawannya adalah pikiran negatif. Pikiran negatif itu identik dengan aura pesimisme. Dan saat kita merenung dan letih, mungkin kita juga bingung dengan keadaan sekarang. Maka tidak jarang terlintas dalam pikiran kita hal-hal kekhawatiran. Ketika kita khawatir, maka motivasi kita menjadi lemah. Itu membuat kita pelan-pelan terpepet dalam kepedihan, energi positif kita menjadi redup, dan jiwa kebahagiaan kita menjadi terkoyak. Untuk itu kita harus banyak meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Berpikir positif, berpikir optimis. Dan hal ini akan membuat ruang otak kita itu untuk tidak berpikir negatif dan pesimis itu akan mengecil bila mana ada rasa syukur di dalam kehidupan kita. Dan persis di titik itulah kebahagiaan akan pelan-pelan naik dan kita percaya mujizat Tuhan akan menghampiri kita. Itulah makanya dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang dia di dalam. Jadi kita bersyukur, ya, karena mengeluh itu akan membawa kita kepada lingkaran setan yang muram. Makin sering kita mengeluh, maka makin lenyap energi positif, makin mekarlah aura kesedihan. Dan di saat pikiran kita sedih, otak kita akan gagal menemukan terobosan dan solusi yang kreatif, dan hidup akan semakin terpuruk. Dan karena terpuruk, kita akan mengeluh, dan kita akan berputar-putar terus seperti itu. Dan studi juga menunjukkan bahwa orang yang rajin bersyukur dalam kehidupan mereka, apapun itu akan membuat orang menjadi lebih tangguh. Jadi orang yang rajin bersyukur akan membuat orang tersebut menjadi lebih tangguh di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, dan lebih optimis dalam melihat masa depan. Jadi inilah yang kedua. Fondasi yang kedua adalah apa? Atau motif yang kedua adalah tetaplah bersyukur karena Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi beserta apa? Segala isinya, serta apa? Yang diam di dalamnya. Itulah makanya kita tidak boleh bergantung pada keahlian, kemampuan, kehebatan kita. Apalagi bergantung sama siapa? Orang lain. Nanti akan kecewa. Yang berikutnya adalah fondasi yang berikutnya. Yang motif yang berikutnya adalah Tuhan memerintahkan kita untuk mengembalikan 10% dari penghasilan kita. Ya, ini yang paling penting. Jadi persepuluhan itu tadi bukan hanya memuliakan nama Tuhan, bukan hanya rasa syukur saja, tapi ada angkanya. Ya, apa artinya? Ya, itu artinya bahwa kita harus belajar mencatat berapa penghasilan kita. Kita harus tahu persis berapa penghasilan. Jadi satu keluarga itu harus mengetahui berapa pemasukan pasangannya. Tidak ada yang disembunyikan. Karena memberikan persepuluhan itu adalah merupakan suatu kejujuran. Kenapa dikatakan kejujuran? Karena dia tahu 10% dari apa? Penghasilannya. Dan kejujuran ini dikatakan dengan membayar persepuluhan, kita jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur kepada gereja, dan tentu juga jujur kepada Tuhan. Dan sekarang kita sudah biasa mengembalikan apa? Persepuluhan itu setiap bulannya. Artinya apa? Suami dan istri duduk bersama untuk berbicara tentang rencana keuangan apa? Setiap bulan. Sekali sebulan mereka mereview, merevisi, melakukan update, dan mereka berdoa bersama-sama ya untuk
membawa rencana keuangan mereka di hadapan Tuhan, karena itulah memang yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Dan khusus untuk persepuluhan, Tuhan memberikan angka yang jelas. Karena apa? Karena memang kita diminta untuk menghitung berapa penghasilan kita dengan benar. Ya, tidak bisa 9%, tidak bisa 11%. Itu ada angkanya dihitung dengan akurat. 10% dari totalnya itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Ada banyak suami tidak mengetahui berapa penghasilan istrinya. Ada mungkin lebih banyak lagi istri yang tidak mengetahui berapa penghasilan semuanya suaminya. Jadi mereka membangun suatu rencana keuangan dengan ketidakjujuran satu sama lain. Keluarga yang membayar persepuluhan dengan benar adalah keluarga yang membangun kejujuran kepada pasangan. Dan kejujuran ini adalah merupakan suatu prinsip atau motif yang sangat penting, landasan yang sangat fundamental. Bisa dibayangkan kalau sebuah keluarga tidak dibangun dengan kejujuran dalam keuangan, keluarga Kristen itu ya memang diperintahkan Tuhan untuk dibangun di atas apa? Kejujuran. Dan membayar persepuluhan mengajari kita tentang apa? Kejujuran. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Oh iya, jelas. Kejujuran adalah sebuah sikap yang menunjukkan jati diri dari seseorang. Kalau kita lihat dan amati kondisi saat ini, tampaknya memang kejujuran itu sudah menjadi barang langka. Tetapi betapapun pahitnya, yakinlah motif kita dalam keuangan, yakinlah kejujuran akan lebih dihargai dan mendapat tempat di hati orang lain daripada sebuah kebohongan. Dan itu juga berlaku dalam hal apapun termasuk masalah keuangan. Jadi motif yang ketiga adalah rencana keuangan keluarga harus dibangun di atas apa? Kejujuran. Ada hal yang menarik sehubungan dengan mengembalikan persepuluhan. Itu adalah dikatakan adalah bagian dari pelayanan. Ada banyak jenis pelayanan, tapi salah satu pelayanan yang penting dan sangat penting adalah persepuluhan. Kenapa? Karena tujuan dari persepuluhan ini adalah memajukan pekerjaan Tuhan. Tujuannya sangat mulia, mengabarkan Injil, memberitahukan keselamatan kepada orang-orang. Membayar persepuluhan, maka kita sudah melayani pekabaran Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa. Membayar persepuluhan itu adalah suatu keterlibatan kita untuk ikut satu misi yang mulia yang sudah direncanakan dan diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi motif berikutnya itu adalah rencana keuangan keluarga dibangun dalam sebuah pelayanan akan apa? Pekerjaan Tuhan. Dan hal terakhir yang paling penting, ya, dan ini juga sangat penting, bahwa ada janji dari Tuhan bahwa setiap umatnya yang setia dalam membayar persepuluhan, ada janji berkat yang melimpah. Baik dalam kesehatan, baik dalam anak-anak, umur, suami, istri, umur yang panjang, materi, damai sejahtera dalam keluarga, dan lain-lain. Dan sudah banyak kesaksian tentang hal ini. Para anggota Melek bisa saja nanti bersaksi ketika kita sharing bagaimana kesetiaan mengembalikan persepuluhan telah membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Saya tahu ada beberapa anggota yang bersaksi tentang hal ini, yang memberikan kesaksian tentang bagaimana kesetiaan kepada Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Memberikan sukacita dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah-masalah kehidupan, keuangan keluarga mereka. Jadi motifnya adalah motif dari membangun rencana keuangan keluarga adalah apa? Bahwa membangun keuangan keluarga itu harus didasarkan pada motif iman dan kepercayaan akan janji-janji dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita.
Ini adalah motif yang harus kita miliki. Bila mana kita apa? Belajar manajemen keuangan keluarga. Melalui apa? Melalui malaikat. Sayangnya, satu ungkapan, ada umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau mengikuti petunjuk mengelola keuangan seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Demikian pelajaran kita. Tuhan memberkati.